Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Go Maxi Parung ya. Hari Senin ya, sekarang tanggal 17. Nih gue masih offbeat Bor ya, karena masih demo ya. Tapi nggak tahu udahan apa belum ya. Itu masih nol Bor ya. Belum onbeat, tadi pagi habis ngurus SIM ya. Oke. Ini sebenarnya Gojek Driver-nya udah update Bor ya tuh. Gojek Driver versi 184.0, tapi gue belum coba onbeat karena memang nunggu kondusif ya, yang pada demo ini masih udah update ya. Kita nunggu kondusif yang demo dulu aja ya. Paling gue mau setor video aja nih buat hari ini, buat gue upload. Kita ini aja buat sedikit memberi tutorial ya, bisa dibilang tutorial tapi nggak tutorial sih Bor ya. Ini mah pengalaman pribadi diri gue sendiri ya. Oke, kita mulai ya Bor. Yang paling penting itu yang pertama tanam dulu di mindset kalian itu Bor ya. Jangan sampai punya pemikiran kalau di kota-kota kalian itu misalkan orderan Gojek itu sedikit ya. Coba rubah dulu mindset seperti itu Bor ya, sebelum sebelum dicek survei di daerah kalian, driver yang lain. Jadi intinya kalian itu harus survei dulu di daerah kalian, misalkan lewat media sosial ya. Kalau nggak berani tanya langsung ke driver di kota kalian, bisa lewat media sosial. Kalian tanya di media sosial, cek aja ya. Biasanya kan itu di wilayah-wilayah semua kota itu ada ya grup-grup. Biasanya di Facebook tuh grup-grup Gojek atau ojol daerah mana gitu kan. Kalau di situ kan biasa ada tuh yang suka share pendapatan atau trip ya. Kalian cek dulu di situ Bor. Kalau di situ ada kota yang sama dengan kalian, wilayah bitnya sama dengan kalian, terus masih banyak yang share pendapatan atau Gojeknya banyak, ya berarti di kota kalian itu sebenarnya orderannya banyak. Jadi yang salah itu bukan orderannya ya, tapi lebih di akun masing-masing ya. Bukan ya, gua nggak nyalain kalian ya, tapi harus punya ini mindset ya. Kalau misal di kota kalian itu masih ada driver yang pendapatan atau tripnya banyak, ya harus punya mindset, kalian harus punya mindset kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Karena bisa dibilang itu yang gua alami 2 atau 3 tahun belakang ya. Karena sekarang kan udah nggak mengalami ya, karena sekarang udah fokus layanannya, udah akunnya udah enak ya. Tapi 2 tahun ke belakang, 2 tahun setengah ke belakang ya, itu yang gue alamin. Dan mungkin posisi kalian yang sedang menyimak video ini ya, itu posisi gue juga dulu seperti kalian yang sedang menyimak ya. Dulu kan gue masih main layanannya campur aduk ya, masih gue ambil semua layanan karena dulu mindset gue juga mungkin seperti kalian ya. Mungkin daripada nggak ada order, jadi ya yang masuk diambil ya kan, seperti itu. Pasti ada pikiran yang seperti itu ya. Tapi setelah berjalannya waktu ya kan, pasti kebutuhan juga meningkat ya. Apalagi sekarang kan anak gue juga udah sekolah ya, berarti kan kebutuhannya bertambah. Jadi karena gue fokus ojol, jadinya gue berpikir keras bagaimana bisa memaksimalkan akun ini ya. Yang sampai sekarang alhamdulillah udah enak ya sebenarnya. Yang gue mau berbagi itu paling ya satu, kalau baru mau mulai goret, hujan sini aja, sini panjang kan hujan ya. Kalau baru memulai goret gitu kan ya, karena ini kan channel khusus goret ya Bor. Jadi kalau baru mau memulai goret,
Itu nih layanannya dinyalain semua bor ya. Ini nyalain semua, ini nyalain, pokoknya dinyalain semua yang ada di akun ya, dinyalain semua kan, sudah hijau semua ya. Terus di bitnya ini jangan auto bit bor ya, tapi manual bit bor, di manual bit aja. Jadi kalau misal ada order yang masuk selain goret gitu kan, selain goret ya nggak usah diambil dulu ya, dilewatin aja. Kalau gosen ya, sepengalaman gua kalau gosen tuh nggak memberikan suspend ya, kalau dilewatin berapa kali pun nggak suspend. Yang kena suspend itu GoPut ya, GoPut sama Gomat, goret ya, tapi jarang banget masuk kalau di sini ya. Gomat jarang masuk sama GoPut karena kan kebanyakan udah pada di main slot goceng ya kalau GoPutnya kebanyakan. Jadi jarang masuk di akun gua juga. Nah itu layanan udah aktif semua. Kalau masuk layanan lain nggak usah diambil dulu bor, fungsinya ya. Tapi gua nggak berbicara sistem ya, tapi gua cuma berbicara pengalaman selama ini ya. Fungsinya biar ya akun kalian itu terbiasa dulu ngambilin layanan goret ya, karena mungkin ya kalau gua nggak bisa bicara sistem ya, karena gua bukan orang IT ya. Ini mah berdasarkan pengalaman gua aja, karena kalau udah terbiasa mengambil layanan goret itu lama-lama ya yang masuk ke akun kalian ya pasti goret juga ya, walaupun masih terkadang ya, kalau gue nyalain gosen juga pasti gue masih terkadang masih suka dapet layanan gosen itu, karena gosen kan layanan gosen itu kan orderannya banyak ya, ngebles gitu kan, apalagi sering yang barang-barangnya besar ya, nggak diambilin sama pemain gosen sendiri, nggak diambilin ya, apalagi kita ya yang bukan pemain gosen nggak bakal diambil. Jadi biasakan dulu akun kalian nerima layanan goret ya, menolak bukan menolak ya, melewati layanan selain goret itu. Yang pertama dibiasakan dulu bor, ketika ini kan dalam posisinya masih nyala semua bor ya, selang beberapa mungkin ya paling cepat 3 hari sampai 1 minggu lah, ketika udah berjalan gitu ya, yang mungkin pertama-tama awal-awal ya yang masuk goret juga nggak langsung banyak ya, mungkin 3 ya, paling banyak 3, 5 lah. Tapi selang seminggu kalau ada progres apa ya, orderan goret itu mulai banyak gitu kan, dan yang layanan lain mulai nggak masuk gitu, atau masih masuk tapi sesekali aja, berarti udah mulai terbentuk goretnya bor ya, karena lebih banyak yang masuk goret ketimbang layanan lain, itu udah mulai terbentuk goret ya. Ya selama baru mau membentuk goret ya, argon mah kalian ambil bebas bor ya, ambil aja, karena kan baru mau memulai membentuk. Nanti nah, yang tahap keduanya nanti kalau misal udah goretnya udah kenceng itu, udah sering masuk ketimbang layanan lain, baru kalian main argo bor ya. Argo tuh ya senyamannya kalian dan apa ya, intinya pahamin dulu wilayah on-bit kalian ya. Kalau misalnya selama kalian nyortir layanan goret, kira-kira banyaknya argo apa gitu yang masuk ya. Kalau di gua kan mainnya belasan sama puluhan bor ya, karena gua kalau main under itu di gua susahnya apa ya, bukan kota besar ya. Kalau di kota besar mungkin enak ya, karena orang kerjanya deket-deket. Kalau di sini mah minimal banget harus ke tempat transportasi, misal stasiun itu udah lumayan jauh ya, 15.000 sampai 20, bahkan yang ke kampus-kampus itu bisa 30 ribuan. Jadi gua nggak main under, jadi gua main di belasan ribu. Dan kalau udah memilih argo gitu kan, jadi kita bahas yang belasan sampai puluhan aja dulu ya, karena gua nggak main under, jadi gua bahas under juga susah ya. Jadi kalau udah mau main belasan nih, misalnya kalian udah memilih argo belasan ya, argo belasan itu ya pasti di bawah 20.000 bor ya.
di bawah 20.000, di atas 10.000, di bawah, di atas harga minimum ya. Kalau di Jabodetabek harga minimum 10.400 ya. Kalau di kota-kota lain kan ada yang 8.000. Pada intinya di atas 5 kilo ya, kalau mau main belasan di atas 5 kilo. Di bawah kalau 20.000 kira-kira berapa ya? Ya 7 kilo 8 kilo ya mungkin ya harga belasan. Seperti itu Bor ya, harga belasan di atas 5 kilo, di bawah 8 kilo lah, di bawah 8 kilo ya. Itu main kalau harga belasan ya. Kalau harga puluhan ya 20-an sekitar ya 9 kilo mungkin ya. Apa 8 kilo ke atas lah pokoknya. Ya intinya kalau harga puluhan kelihatan lah, kalau kiloannya gua kurang paham juga berapa. Jadi kalau mau main belasan ya udah main fokus di harga belasan ribu dulu Bor ya. Jangan sampai naik ke 20 ribuan kalau mau main belasan. Biasanya kalau harga belasan itu sebenarnya orderannya rame ya, jedanya nggak terlalu lama. Kalau main 20 ribuan pasti ada selang-selang jedanya, karena kan orang pergi jauh itu kan nggak terlalu banyak ya, maksudnya nggak terlalu banyak ya waktunya. Waktu kita bawa 20 ribuan ya kan pasti jeda juga kan, nunggu lagi yang 20 ribuan itu kan waktu dan tempatnya berbeda-beda, kecuali kalian banyak geser ya, mungkin masih bisa jedanya sebentar kalau kalian banyak geser. Oke, di Argo udah cocok ya, udah paham belum nih di Argo nih belasan sama puluhan bedain ya. Kalau belasan ya di bawah 20.000, kalau puluhan di atas 20.000 ya. Kalau gua karena udah apa ya bilangnya, riwayat ya, kalau riwayat udah banyak nih, kalau riwayat udah banyak atau memperbanyak riwayat dulu Bor ya, memperbanyak riwayat ya. Kalau mau memperbanyak riwayat yang main belasan ribu dulu Bor ya, karena kalau belasan ribu tuh orderannya nggak terlalu lama jeda, sat set lah pokoknya. Itu perbanyak riwayat dari belasan ribu Bor ya. Nanti ketika mau main 20 ribuan jadi lebih apa ya, lebih enak aja gitu kan, karena riwayatnya udah banyak. Apalagi kalian punya titik-titik riwayat di dekat-dekat rumah lah ya. Misalnya dekat rumah kalian punya sekali titik drop atau pick up, nanti itu enak buat orderan-orderan kalau udah mau pulang bisa kalian manfaatin ya. Dan apa ya namanya, pembahasan kalau gua main belasan ribu masih suka masuk harga puluhan, itu biasanya dari Goret Comfort ya. Kalau Goret Comfort harganya ngacak, dia bebas ya, mau puluhan mau belasan gak apa-apa, ambil aja ya. Kalau gua masih sering masuk, walaupun nah ini yang penting Bor ya, order pertama ya. Order pertama kalian tuh perhatiin Bor ya, misal kalian order pertamanya 13.000, nah sepanjang hari itu dominan pasti bakalan argo belasan ribu ya. Jadi kalian mesti pahami. Contoh aja ya, contoh misal di tempat kalian, misal ini stasiun nih, stasiun ya kan, di sini tempat kalian ngebit, kira-kira dari jarak kalian ngebit ke stasiun itu harganya berapa Bor ya. Kalau semisalnya harganya dari tempat kalian bit ke stasiun itu pendek ya kan, 3 kilo atau berapa kilo ya, kalian jangan terlalu diam di sini Bor, tapi harus geser lebih jauh, menjauh dikit ya, istilahnya menjauh dikit lah, atau kejauhan ya, kalian harus mendekati sedikit. Biar apa Bor? Biar ada kecocokan di argo ke stasiun itu ya. Jadi apa ya, prediksi ya Bor ya, kalian harus prediksi. Jadi posisi bit kalian sama stasiun itu harganya harus, atau jarak radiusnya harus belasan ribu biar cocok harganya ke situ. Nanti kira-kira kalaupun masuknya nggak ke stasiun pasti ada ke tempat lain ya, itu kan jadi riwayat baru ya. Tapi kalian punya patokan dulu kalau orderan itu bakal ke stasiun ya, prediksi kalian orderan belasan ribu itu bakal ke stasiun. Jadi harus punya prediksi radius atau wilayah ke tempat-tempat orang biasa order ya. Jadi
memahami riwayat-riwayat yang pernah didapat itu penting Bor ya. Ya kalau lagi nggak on beat, kalau udah di rumah gitu, coba kalian cek lagi riwayat-riwayat on beat kalian dari mana ke mana ya kan, berapa kilometernya, itu penting Bor ya buat setiap harinya kalian on beat ya. Karena kalau gue juga kan pasti ada prediksi ya, kalau setiap gue on beat gue punya prediksi. Misal gue main argo puluhan ribu, 20.000, pasti gue bakalan jaga jarak dari stasiun itu, misal stasiun atau terminal, pasti gue jaga jaraknya agak jauh ya. Kemungkinan ada yang masuk ya 80% lah ya, atau bisa juga ke tempat lain ya kan. Itu menjadi riwayat baru, tapi titik pick upnya tetap di wilayah gua on beat ya, cuman tujuannya itu jadi tujuan drop off nya itu jadi riwayat baru seperti itu Bor. Dan apalagi ya kita bahas ya, pokoknya seputar goret aja ya. Order pertama oke, order pertama menentukan Bor ya. Jadi setiap kalian dapat order pertama itu misal belasan ribu ya bakalan dominan di argo belasan ribu. Kalau main puluhan, order pertama puluhan ya bakal dominan argo puluhan, dan itu pasti akan ada jeda ya kalau kaliannya nggak terlalu banyak geser ya. Karena kalau argo puluhan tuh nggak terlalu banyak orang pergi-pergian, tapi kalau kalian punya apa namanya ya, kalau kalian sering berpikir atau punya prediksi yang bagus gitu kan, jadi kalian dari sini, misal dari sini wah ke misal ke terminal itu nggak nyampe nih harga puluhan ya, kalian geser dulu kan, geser agak menjauh. Atau wah kalau ke stasiun ini argonya pendek nih, kalian geser agak menjauh gitu Bor ya. Jadi apa ya, ya pokoknya prediksi radius itu penting Bor ya, biar argonya cocok. Kalau nggak cocok ya nggak bakal masuk ya. Paling juga kalau masuk argonya ya nggak bakal ke stasiun itu ya, pasti ke tempat lain gitu kan. Kecuali kalau convert, lagi-lagi ya kalau akun kalian udah support convert, motor udah convert, itu bebas ya. Kadang-kadang masih suka terbantu gue juga sama convert ya kalau udah deadlock, tapi ya gitu jemputnya kadang kebangetan jauh. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau udah deadlock mah kita ambil aja ya convert ya. Dan satu lagi apa ya, yang masih ambil argo minimum ya, argo minimum. Kalau di sini kan 10 ribuan ya. Ya gue masih ambil argo minimum, itu alasannya satu, kalau udah banyak melewati atau 3 kali kan maksimal melewati 3 kali biar nggak kena suspend ya, gue ambil argo minimum itu ya kalau gue rate biasa. Dan kilometernya dilihat, kalau gue ngambilnya yang 3 kiloan ya, atau mentok-mentok di 2,8 kilo ya gue ambil. Kalau di bawah itu nggak gue ambil ya, gue kena suspend nggak apa-apa ya. Sering gue udah kena suspend 5 menit, bahkan kemarin sampai setengah jam gue kena suspend. Ini nggak apa-apa ya, yang penting jangan apa ya, harus punya pendirian ya, jangan ambil argo under kalau bukan pemain under. Ya itu juga kan ngambilnya yang 10.000 itu cuma sesekali doang ya, sekali untuk balikin ke atas Horti Raja ya, dan di kilometer 3 kiloan. Terus kita basap lagi Bor ya, gue bingung basap lagi ya karena nggak pakai script ya, gue sama seingat-ingat gue aja ya. Apalagi ya, coba dah gue cek ntar gue cek dulu Bor. Sekarang kita bahas ini apa namanya, kenapa kadang-kadang akun rame, kadang-kadang nggak dikasih order atau cuma 1 atau 2 order ya. Balik lagi kalian cermati dulu ya, apa namanya, akun kalian itu layanannya gimana mainnya ya kan. Kalau misalnya waktu rame itu mainnya beberapa layanan ya kan, kayak GoRed, GoSend atau GoFood ya, gua ini mah kesimpulan gua aja bukan ya, gua juga nggak tahu kalau sistemnya, nggak bahas sistem di sini ya, ini mah kesimpulan gua aja ya dari yang gua rasain dulu. Itu pernah gua alamin ya, kalau waktu gua masih main
Gosen ya, Gosen, Gomat, GoFood. Gua rasain itu memang dalam seminggu itu paling yang ramenya itu cuma 2 sampai 3 hari Bor ya, sisanya ya gitu ya, diem. Kadang-kadang dapat ini apa, Gomat kakap ya kan, kakapnya itu tunai, yang tagih tunainya besar ya kan, malah minus kan GoPay gua ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang juga Gosen kakap nih misalnya 70.000 antar gitu barang, udah satu itu doang ya, udah nggak dapet lagi. Jadi sepemikiran gue ini, sepemikiran gue ya, sebenarnya itu kalau yang seperti itu sebenarnya Bor ya, kalau ya percaya nggak percaya ya buat kalian, itu mas sebenarnya orderan-orderan yang nggak diambil sama pemain-pemain layanan-layanan tersebut Bor ya. Kayak misal pemain Gosen, katakanlah pemain Gosen nggak mau ngambil order itu karena barangnya mungkin besar atau jaraknya nggak terjangkau sama dia kan. Terus kalau pemain GoFood ya kan, kalau pemain GoFood misal tagih tunai itu terlalu gede ya, walaupun kebanyakan driver-driver itu malah suka ya kalau tagih tunai minus itu ya. Cuman waktu zaman dulu kan kalau minus itu masih suka dapat ya, kalau sekarang mah udah susah ya, kalau minus gitu bayar utang minus itu susah dapat orderan lagi ya. Terus Gomat ya, pokoknya order-order itu sebenarnya cuma order yang nggak diambilin sama pemain-pemain tersebut atau kasarnya order buangan lah ya. Jadi makanya kalau lagi rame gitu kan ya, berarti itu lagi banyak buangan gitu Bor. Dan ketika sepi atau cuma masuk beberapa order, 2 atau 3 order ya, berarti yang order-order yang biasa kalian ambil GoFood, Gosen itu diambil sama pemain-pemain sendiri, apa pemain-pemain layanan itu sendiri Bor. Jadi nggak ada order buangan, udah pada diambilin. Nah makanya sekarang kalian tuh harus fokus Bor ya. Kalau mau main goret ya kalian lihat di channel ini banyak. Kalau mau main goret ya kalian lihat aja di video-video gue ya, main goret seperti apa. Jadi kalian itu kalau udah fokus satu layanan malah jadi driver yang ngebuangin orderan buat driver-driver lain ya, kasarnya seperti itulah ya. Kalau mau fokus ya silahkan fokus ya, oke. Kalau mau membentuk akun silahkan ya. Mungkin sedikit aja seperti itu yang gue bisa sharing Bor ya. Kalau ada pertanyaannya silahkan dipertanyakan ya, oke. Tetap semangat buat yang mau fokus satu layanan, jangan pernah goyang, harus punya pendirian, oke Bor. Tetap semangat, salam satu aspal.